Reses adalah kegiatan anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan atau dapil dan berinteraksi dengan masyarakat, dan reses biasanya dilakukan di luar masa sidang dan gedung DPRD. Adapun tujuan diadakannya reses yaitu untuk mendengar keluhan dan usulan masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, kemudian mempercepat hubungan informasi antara pimpinan OPD dengan masyarakat. Kegiatan reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin dalam kegiatan reses. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Belum lama ini, anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 mengadakan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025 di Kecamatan Terbanggi Besar yang dipusatkan di Balai Kantor Kampung Bandar Jaya Timur, Jumat 28 Februari 2025. 9 dari 10 anggota DPRD dari daerah pemilihan 5 hadir dalam reses tersebut. Selain itu, perwakilan warga masyarakat melalui RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, serta unsur Uspika Kecamatan Terbanggi Besar hadir dalam acara tersebut. Inilah laporan selengkapnya jurnalis Dapika TV dari Balai Kampung Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Dilanjutkan nyanyikan lagu Marsha Putra. Segala daya upaya bumi makmur
Desa adat kami selalu menjaga warisan budaya tanaman pangan. Warisan yang kini menjadi sumber ekonomi dan pangan kami. Hutan dan danau kami adalah sumber ketahanan pangan warga. Desa dapat menjaganya untuk sumber inovasi ekonomi di dunia yang semakin memerlukan pangan dari alam yang terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah seluruhnya yang hadir dalam proses di Bandar Jaya Timur, forum pimpinan kecamatan terbagi besar yang saya hormati Pak Lurah Bandar Jaya Timur, yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di aula ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pada hari ini masuk kiranya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan. Silakan Pak. Marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, sehingga hari ini kita dapat hadir di ruangan Kelurahan Bandar Jaya Timur dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho barokah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kegiatan kita pada hari ini adalah menghadiri reses. Reses ini adalah kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di luar itu. Artinya Bapak-bapak pada hari ini nanti dipersilahkan apa-apa yang menjadi unek-unek panjenengan sampaikan pada acara hari ini. Siapa tahu ini membawa kemajuan, kemaslahatan bagi Bandar Jaya Timur. Tentunya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Bandar Jaya Timur, dalam keadaan Bandar Jaya Timur ini terkendali, aman, damai, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah daya semangat kita yang hadir di sini. Dan kita doakan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir pada kesempatan ini tetap sehat, semangat, rezekinya barokah, mambrah-mambrah, turah-turah. Mudah-mudahan ya. Dan kita yang hadir di sini juga sehat walafiat, selamat dunia, selamat akhirat. Salah satu yang bisa disampaikan karena ini waktunya hari Jumat, tadi Pak Lurah ngomong sama saya, Pak Camat 2 menit aja nanti. Jadi kita cepat. Anggota DPRD kita lanjutkan acara. Benar bahasa sikap pun Pak Camat dia bahasa sikap kurang untuk kita kok maaf alim pura. Allahumma fikir apa minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada juga Bapak Lurah Bandar Jaya Timur, kemudian ada Pak Babis dari TNI, yang saya hormati Kepala Lingkungan, RT, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir memenuhi undangan dalam rangka reses tahap 2 tahun kedua tahun 2025 di bulan Februari ini. Salam serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sahabatnya kita berikan di awal yang Islam ini ya Rabbal Alamin. Yang
Yang pertama, kami kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah Pemilihan 5 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah kepada Jaya Timur beserta aparatur kelurahan pada Jaya Timur yang mana pada hari ini Pak, kami diberikan waktu, diberikan tempat dalam rangka melaksanakan reses pada hari ini. Dan kegiatan reses ini seperti yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa adalah sebagai jaring aspirasi. Kalau disingkat itu namanya jaring asmara. Tapi ini ada tua-tua jadi kayaknya berasal dan secara lain. Dan mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang kenal dengan teman-teman Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah Pemilihan 5, tapi mungkin karena terapi walaupun satu, tapi kecamatan binaannya beda-beda. Yang pertama mungkin dari ujung itu ada Pak Jawa Hadi Sudi, beliau dari fraksi PKS. Beliau ini lurah protokol. Iya, mana lurah? Dua periode jadi lurah, terus istrinya jadi anggota DPRD satu periode, kemudian dia jadi anggota DPRD juga 2 periode dari fraksi PKS. Belum pindah. Soalnya PKS itu 2 kali aja katanya. Kalau Anda mau pindah nanti ya ditunggu. Kemudian yang di sebelahnya ini Pak Andi Jami, Andi Widaya. Ini kalau julukannya Bapak Ibu aktif. Jadi di perjuangannya berkenaan dengan singkong, mengalir harga singkong ya. Sampai pada waktu di provinsi itu sampai Jakarta juga ya. Alhamdulillah perjuangannya ada hasil. Harga ditetapkan 1.350 pada waktu itu. Mau kasih tepuk tangan boleh. Kemudian selanjutnya, nah ini yang datang ini dari fraksi Golkar, dari fraksi Nasdem. Ya. Kemudian yang paling ganteng masih muda, energi, Bapak Nukrin Pelagio. Beliau dari fraksi Golkar, kebetulan sekarang jabatannya ketua paling tinggi di antara kami. Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1 itu pilihannya kependudukan. Jadi kalau ada yang mau bikin KTP, bikin KK, tidak bisa. Kemudian yang di sebelahnya tidak kalah ganteng juga ini Bapak-Bapak Ibu. Ini ada Prasetyo. Ini pengusaha muda yang hobinya jadi anggota DPRD dari fraksi PKB ya, dari fraksi PKB. Kemudian di sebelahnya, nah ini sudah dekat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Julius Heri Susanto. Beliau ini dari fraksi Golkar. Sudah kenal ya Pak Guru ya? Ada yang mau ditambahin? Kemudian ini yang di sebelahnya dari fraksi Golkar juga, Bapak Syaifudi. Kebetulan paling mulia Bapak Syaifudi. Soalnya paling banyak berarti. Beliau ini ketua fraksi Golkar. Di sebelahnya ada Victorius Dewi Wibisono. Ini dari fraksi Gerindra. Dari Waipubuan ya, Waipubuan. Dan ya, ini dari sejarah DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah Pemilihan 5 ini. Karena berada dari anggota DPRD. Pak Julius dari Golkar, Pak Victorius Dewi dari Gerindra. Mantap beliau ya. Kemudian saya sendiri Firdaus Ali, saya dari fraksi Gerindra.
Jadi itu perkenalan kami yang berada di daerah Pegunungan 5. Besaran harapan kami adalah semoga hubungan Bapak selama ini mudah-mudahan kami ada manfaatnya buat masyarakat khususnya di daerah Pegunungan 5. Pada kesempatan hari ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Camat, manfaatkanlah sebaik-baiknya apa yang menjadi aspirasi dari Bapak-Bapak Ibu. Kalau sampaikan kepada kami, insya Allah nanti akan kami sampaikan di paripurna hasil reses. Jadi yang namanya paripurna itu adalah keputusan tertinggi. Jadi keputusan tertingginya adalah paripurna. Jadi hasil reses itu kami tampung, kemudian kami bacakan di paripurna dan disahkan dalam bentuk paripurna tersebut. Misalnya ada usulan berkenaan dengan infrastruktur, baik itu sosial, kemasyarakatan, atau hukum. Di sini waktunya kita untuk berpikiran, saling menyampaikan apa yang menjadi undang-undang atau pekerjaan kita. Walaupun nanti mungkin ada jawaban yang tidak memuaskan, mohon juga dimaklumi karena ini langsung tengah ini ada beberapa nilai dari Pak Camat. Periode yang lalu mungkin nanti ada pertanyaan ini bukan usul orang ini masuk, orang ini masuk. Kita ini menghadapi beberapa badai. Kalau sekarang itu badai COVID, kemudian badai peraturan menteri keuangan, kemudian ini lagi masuk tahun ini efisiensi. Tapi tenang saja Bapak Ibu, dan efisiensi ini khususnya untuk aparatur sipil negara atau lembaga pemerintahan. Jadi di berkenaan dengan infrastruktur, saya juga baru dapat informasi ada di Perpres. Saya lupa Perpres nomor berapa itu Presiden. Salah satu efisiensi ini adalah untuk menanya untuk infrastruktur. Dan insya Allah nanti ini kebetulan ada beberapa dari kami yang dari badan negara. Ada percepatan pembahasan anggaran perubahan nanti soal akan dilaksanakan bulan 5. Jadi mudah-mudahan beberapa waktu kita hari ini melaksanakan reses, mudah-mudahan di bulan 5 kita bisa menampung atau memasukkan aspirasi dari Bapak-Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak saya yang mewakili masyarakat. Mereka berkata selanjutnya dari aspirasi yang akan dibawa oleh Bapak Camat. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi silakan Bapak Ibu yang hadir di tengah kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sampaikan, jangan karena keluhan yang kita siriknya maaf itu yang disampaikan dan terlalu kecil. Jadi silakan infrastruktur, organisasi atau apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun jadi jangan disampaikan. Jadi persilakan nanti untuk dari perkenalkan namanya siapa, umurnya berapa, rumahnya di mana. Silakan Pak. Ya, pakai kok dulu. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PNI, Bapak Besar, Bapak Samawati, Satu Presiden, dan Bapak Hormat, anggota PNI yang ada hubungan dari 5, dan yang saya hormati seluruh aparatur perubahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sesepuh dan sesepuh yang ada pada kesempatan pagi dan siang. Tidak ada banyak lebar. Alhamdulillah juga sudah mepet alhamdulillah. Alhamdulillah juga dari yang mengundang kita semua ada lah, khususnya dari panjawanya dan dia jam 9:30 sampai jam 9:30 baru hadir.
mungkin kalau dewannya mungkin karena jalan dari jadi bumi aku rumah ini tidak sekali mungkin terhambat saja ya, tapi tidak apa-apa, kami juga bahagia karena Pak Dewan hadir. Jadi yang namanya saya sudah Pak, saya Ketua RW 5 Kelurahan Timur. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit kalau ini minta Pak Keramat tadi usulan yang dengan orang banyak, tapi sudah saya tulis untuk jalan kelurahan. Jadi alhamdulillah di sini ada 8 orang dewan. Masa saya minta satu ini aja kata asal kalau ini berbagai kali ya. Nah, jadi permintaan saya ini tidak hanya berbentuk omongan, tapi langsung saya buatkan proposal langsung dan dari dilakukan oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Jadi mohon untuk Bapak Dewan untuk bisa menerima proposal dari kami, khususnya dari Nomor 5. Kira-kira siapa yang menerima? Kayaknya bos saya Budi. Jadi tetap Pak dari kurang lebih 1.500 sampai 2.000 meter dan ini biar supaya tidak memalukan keluarga dari timur. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga dari Pak Amir Salih bahwa Pak Luken ini bagian KKKBP. Kebetulan Kepada Timur khususnya sudah melaksanakan peraturan Bupati nomor 76 mengenai perubahan dari lingkungan menjadi RW, dan di situ dijelaskan perubahan jumlah warga yang dinamai oleh RT. Jadi kami sudah melaksanakan untuk pemilihan RW dan RT Surabaya Timur. Jadi otomatis akan berupa alamat yang punya menggunakan lingkungan sekarang tidak menggunakan. Dan mohon bantuannya dari Pak Luken. Gimana caranya kami bisa berubah alamat kami yang sebenarnya? Ya, saat ini sudah diatur oleh Pergub Bupati nomor 5 tahun 2023. Itu poin yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ini juga untuk kebutuhan umum. Karena memiliki makam yang baru. Alhamdulillah tanah makam itu seluas 1 hektar itu hasil swadaya masyarakat umum ini dari Provinsi Timur. Nah, itu kami hanya minta bantuan dari seluruh anggota dewan, khususnya dari Lima. Ini mohon jalan sepanjang 1 kilo itu baru diperkas karena jalannya sekarang masih dalam tanah. Kasihan orang kalau lagi kayak sekarang ini. Malah perkakan dari Jawa ya. Soalnya orang makan jalannya berbeda. Takutnya pembeset jatuh karena timbul korban lagi. Minimal korban dulu, kalau bisa langsung dihormati, jadi lebih lancar. Gitu. Itu 1 kilo yang masih dalam 1 kilo. Nah, kemarin saya juga dari Badai Barat, masyarakat sejauh ini punya eksa. Jadi mohon juga, kemarin kan sudah sempat urus hanya beberapa hari di lingkungan dalam makam. Nah, saat ini karena musim hujan dan air tidak sudah mengalir, minta bantuannya misalnya dihubungkan lagi untuk memperbaiki jalan ke arah makam supaya airnya tidak mengenai jalan. Karena dalam makam kita sudah dibentuk tambahan 2 jalur. Jadi alhamdulillah sekarang orang ke makamnya dari ujung selatan yang ke lagi bisa terobos. Dan untuk jembatan juga kami berwadaya kurang lebih mana bisa juga oleh masyarakat juga jembatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Jadi ini langsung dijawab dulu, nanti setelah itu baru pertanyaan berikutnya. Termasuk yang pertama tadi mengajukan proposal untuk jalan outmeet ke Pak Ketua Fraksi Golkar. Terus yang kedua terkait ini ada RT yang disatukan, sehingga pemindahan alamatnya itu nanti bagaimana. Terus yang ketiga swadaya makam. Ini dari swadaya murni dari masyarakat
dan ini jalannya masih becek, sehingga perlu kontrol sekitar 1 kilo. Terus selanjutnya minta kepada Pak Prasetyo sebagai pengusaha yang muda dan berkarya luar biasa. Jadi alat berat beliau ini diminta kalau bisa diturunkan di Bandar Jaya Timur jadi amal itu ya Pak ya. Kami persilahkan Bapak Dewan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Khalid. Tadi sudah disampaikan terkait usulan jalan yang di lingkungan luar ini seluas 1.500 meter dan Ahmad Dahlan sini ya, di depan. Kemarin waktu kita musrembang, Pak Camat ini tidak masuk ya? Pak Usman, dimasukkan tidak dalam skala prioritas? Tidak ada ya? Kalau gitu nanti kami coba di bulan 5 nanti kita akan rapat terkait perubahan penggunaan anggaran yang ditentukan oleh Kemenq. Nanti kita masukkan satu ini. Di sini kan ada 2 usulan, yang satu makam ya. Nanti kita yang prioritaskan untuk makam dulu. Tadi kami sudah bicara kebetulan di dapil 5 ini ada 3 kaki di badan anggaran. Tadi Pak Firdaus sudah bisik-bisik, masih juga dan saya sampaikan bahwa kami nanti sepakat ya Mas Yus, kami yang ada di badan anggaran nanti untuk makam ini ya 1.000 meter 1 kilo. Nanti insya Allah kita lakukan peningkatan jalan dan anggarannya nanti akan kami bicarakan dengan pihak pemerintah daerah. Kami masukkan dalam skala prioritas. Kalau yang 1.500 meter ini tetap kami masukkan dan kami upayakan untuk segera dianggarkan. Kita lihat dulu berapa volume anggaran dari pemerintah nanti, karena ini kan ada perubahan. Efisiensi Pak nanti pun sesuai dengan yang disampaikan Bapak Firdaus tadi akan ada efisiensi itu progresnya sudah terbit. Itu hanya pengalihan anggaran yang selama ini mungkin dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui SPSI nanti akan langsung ditangani oleh pemerintah swasta itu. Jadi semua ini pemerintah